Loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah dengan NIM 1872250003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Pak Dahlan MPD, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Filsafat Ilmu. Nah, pembahasan yang pertama, pengertian filsafat. Pembahasan yang kedua, fungsi filsafat. Yang ketiga, hubungan filsafat dan ilmu. Yang keempat, pendekatan dalam filsafat ilmu. Yang kelima, objek kajian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philos sophia. Philos artinya suka, cinta, atau kecenderungan pada suatu. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Pengertian filsafat yang pertama, menurut Al-Farabi, ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Yang kedua, menurut Francis Bacon, induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani pengetahuan sebagai bidangnya. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan. Yang keempat, menurut Aristoteles, ilmu yang meliputi kebenaran terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, yang terakhir, yang kelima, menurut Rand Descartes, kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Fungsi filsafat. Filsafat berperan sebagai pendobrak. Artinya bahwa filsafat mendobrak keterjangkauan pikiran manusia dengan memahami dan mempelajari filsafat manusia, dapat menghancurkan kebukuan-kebukuan, bahkan keterkangkungan pikirannya dengan kembali mempertanyakan segala hal. Jadi, filsafat bagi manusia berperan sebagai pembebas pikiran manusia. Pembebasan ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih kritis terhadap segala hal, sehingga manusia bisa mendapatkan kejelasan dan keterangan atas seluruh kenyataan. Selain itu, filsafat juga berperan sebagai pembimbing pikiran manusia untuk menemukan hal-hal baru dan meninjau ulang hal-hal yang sudah berlaku atau lama. Fungsi filsafat yang pertama yaitu filsafat menolong, mendidik, membangun diri kita sendiri dengan pikiran lebih mendalam. Kita mengalami dan menyadari kerohanian kita. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan
pandangan yang luas, memandang egoisme dan egosentrisme dalam segala hal, hanya melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan si aku. Hubungan filsafat dan ilmu. Ilmu adalah hasil dari proses berpikir, sedangkan filsafat ialah proses berpikir itu sendiri. Jadi hubungan antara filsafat dan ilmu sangat kuat sekali. Filsafat sebagai pemicu munculnya ilmu pengetahuan. Jika diilustrasikan, dapat digambarkan filsafat sebagai generator, sedangkan ilmu sebagai energi yang dihasilkan, atau filsafat bagaikan pohon dan ilmu adalah buah yang dihasilkan. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan filsafat, dan filsafat merupakan jiwa dari ilmu. Maka filsafat ilmu adalah sebuah refleksi atau mengkaji ilmu pengetahuan lebih mendalam dan terstruktur terkait latar belakang yang ada dari terciptanya ilmu pengetahuan. Pendapatan dalam filsafat ilmu ada 4, yaitu yang pertama indukatif, yang kedua deduktif, yang ketiga rasionalisme, yang keempat empirisme. Objek kajian filsafat ilmu ada 2, yaitu yang pertama ilmu material, pengetahuan formal, kedua sudut pandang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi